Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran sistem pendukung keputusan dengan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Sebelumnya perkenalkan saya Laili Abi Fitria, NIM 2018 31148 dari kelas SPK F. Pengertian dari Analytical Hierarchy Process atau AHP adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks atau tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki dengan memberikan nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Di sini kita buat sudah struktur hierarki dari soal yang kemarin. Oke, kita lanjut ke kasus dan pembahasannya. Di sini sudah ada kasus yang kemarin soalnya. Di sini kita ubah metodenya yang awalnya SAW menjadi AHP. Di sini saya sudah membuat rancangan dan pengerjaan dari soal yang tadi. Nah, di sini yang pertama kita tentukan kriterianya dulu, yaitu dari C1 sampai C5. Kemudian kalau sudah, kita tentukan nilai prioritas elemennya. Nah, di sini ada tabelnya sudah. Kemudian dari tabel ini kita masukkan ke kriterianya ini, nilai-nilainya ke dalam matriks ini, tabel matriks ini, yaitu namanya matriks perbandingan kriteria. Kemudian di sini kita menggunakan 1. Kenapa? Karena C1 ini apapun di sini kan meningkatkan kasus dan kematian. Dia berbanding sama kayak peningkatan kasus dan kematian. Jadi ini bacanya sama gitu. Kalau sama gitu dia dianggap 1. Dan selanjutnya sama juga pada kriteria yang lain yang kasusnya kriterianya sama, kolom dan barisnya itunya sama kriterianya. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalnya yang lain ini sesuaikan misalnya peningkatan kasus ditinjau dari peningkatan kasus dan kematian, kita bandingkan dengan kaitan epidemiologi dengan kejadian serupa. Nah, ini kalau misalnya kita kaitkan itu berapa gitu. Misalnya di sini kan kita masukkan 2, berarti nanti di bagian sini itu berarti berbanding terbalik, jadi 1/2 gitu. Dan selanjutnya sampai kriteria kelima. Lalu jika sudah kriteria diberikan nilai, kita total itu nilai dari nilai kriteria-kriterianya. Kemudian langkah yang kedua itu mencari EVN atau eigenvektor normalisasi. Nah, di sini kita hitung menggunakan ini. Jadi setiap elemen C1 dibagi sama totalnya. Kemudian sama untuk yang C2-nya. Ini ya. Dan seterusnya sampai C5. Kalau udah ditotal juga hasilnya, kemudian dijumlahkan juga secara baris. Kalau ini kan secara kolom ya. Kalau ini secara baris. Kalau udah nanti tinggal cari prioritas. Prioritas ini rumusnya itu jumlah dibagikan sama si total jumlahnya itu. Atau kalau enggak ini sama kayak ini, jumlah kriterianya ini 5 kan gitu. Kalau udah nanti dicari ya per
sampai C5-nya. Kemudian kalau udah, cari nilai eigenvalue-nya. Ini rumusnya itu nilai prioritas dikalikan total per kriterianya. Jadi tiap kriteria itu totalnya diambil dikalikan sama prioritasnya. Oke, kalau udah dicari tadi eigenvalue-nya sampai C5, kemudian ditotal. Kemudian kita mencari nilai C1 dengan rumusnya itu ini. Rumusnya itu eigenvalue dikurang sama si jumlahnya, kemudian dibagikan sama jumlah tadi, jumlahnya kriteria dikurang 1. Ketemulah nilai C1-nya. Kemudian C1 ini apa sih? C1 itu konsentrasi indeks. Nah, kalau RI ini random index. Random index ada di tabel gitu randomnya. Nah, karena di sini kriterianya itu ada 5, jadi random indeksnya itu 1,12. Kemudian kita cari selanjutnya itu nilai CR. Nah, nilai CR ini didapatnya itu ini, CI dibagi sama RI. Nah, kemudian kalau udah, nanti kita lihat hasilnya ini apakah dia konsisten atau tidak. Jika dia nilai konsistennya itu kurang dari 0,1, maka dia konsisten dikatakan. Kalau dia lebih dari 0,1, maka tidak konsisten. Matriks yang kita buat ini. Hal ini dilakukan juga ke alternatif yang sudah kita pakai. Nah, di sini kita menggunakan alternatif 3, yaitu ada 3 alternatifnya, itu Kabupaten Batola, kemudian Kabupaten Banjar, dan Banjarbaru. Di situ kita cari setiap kriterianya sampai C5 tadi. Kalau udah, nanti didapatkannya nilai prioritasnya ini. Nah, ini tadi kan nilai prioritas dari nilai kriteria didapat dari sini. Kalau ini nilainya didapatkannya dari sini. Dari sini. Kemudian untuk yang ini didapatkannya dari sini, sama ya pengerjaannya. Nah, didapatkannya dari sini. Kemudian untuk yang kebutuhan masyarakat didapatkannya itu dari sini. Kemudian untuk kesiapan sarana prasarana juga didapatkan dari sini. Dari sini ya. Kemudian yang terakhir ini didapatkannya juga dari sini. Dari sini. Oke. Untuk penghitungannya sama ya seperti di atas ini. Kemudian kalau udah, kita lakukan proses peringkingan yang terakhir. Nah, dari alternatif 3 tadi kita hitung per ininya
per nilai prioritasnya tadi itu dengan cara ini ya. Kan tadi kriterianya dikalikan ini tadi A1 didapatkannya berapa, terus di A1 yang bagian kaitan epidemiologi tadi dapatnya berapa, terus ditambahkan juga sama ini, kemudian ditambahkan juga dengan ini, dengan ini. Caranya itu sebenarnya gini. Jadi ini kan nilai si C1 yang di sini dikalikan sama nilai hasil dari alternatif yang ada di sini, kemudian ditambah dengan ini di C2 ini, terus dikalikan sama yang di sini A1 yang di sini. Karena ini kan C2, kan tadi kaitan epidemiologi kan C2, terus yang ini kan C1, ini C3, C4 dan C5. Nah, begitulah ceritanya. Kemudian kalau sudah kita kunci ya, jangan lupa karena nilai kriterianya itu sama. Kemudian kita tarik, kalau udah tarik aja. Dan ini hasilnya. Kemudian kita kasih peringkingan. Di sini nilainya ini peringkat 1, 2 dan 3. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.